Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Terang Indonesia, saat ini Anda sedang menyaksikan SILC Lasik TV bersama saya, Dr. Sofia Pujiastuti, spesialis mata konsultan. SILC Lasik TV adalah suatu TV tentang edukasi kesehatan mata, di mana kali ini kita akan membicarakan topik sekitar lasik. Kalau kita bicara lasik, tentu tidak lepas dari mesin laser yang akan digunakan pada saat melakukan tindakan operasi lasik. Oleh karena itu, sekarang saya mau membawa para pemirsa untuk mendengarkan dan penjelasan tentang teknologi dari mesin laser Schwinn Amaris. Selanjutnya, dilihat tayangan tentang video mesin excimer laser Schwinn Amaris. Klinik mata yang tepat adalah klinik mata yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Schwinn Amaris adalah mesin laser excimer tercanggih di dunia dengan teknologi Jerman. Berbagai kelebihan dimiliki oleh Schwinn Amaris. Selain pengalaman dan reputasi dokter, mesin laser yang canggih juga merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi hasil dan kesuksesan operasi. Jadi, teknologi adalah hal yang Anda harus pertimbangkan ketika memilih klinik laser mata yang sesuai. Klinik mata yang tepat adalah klinik mata yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan akan memberikan Anda kepercayaan dan kenyamanan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah SILC Lasik Center yang menggunakan Schwinn Amaris. Nah, pemirsa, tadi sudah melihat sekilas tentang mesin excimer laser dari Schwinn Amaris yang merupakan suatu mesin berteknologi dari negeri Jerman. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Trisno Kambali. Selamat datang, Pak. Pak Trisno Kambali ini salah satu marketing dari PT Triastri Meditama, di mana PT Triastri Meditama ini sudah 30 tahun ya Pak ya, berkecimpung di bidang kesehatan mata. Bagaimana Pak Trisno, sehat-sehatkah Pak? Sehat Dr. Sofi. Alhamdulillah, sama Pak, Alhamdulillah kita semua sehat-sehat. Dan para pemirsa juga semoga sehat-sehat selalu ya para pemirsa. Pak Trisno, ini kan kalau kita bicara lasik itu pasti tidak lepas dari mesin ya Pak ya. Karena kita membutuhkan mesin laser untuk merubah kelengkungan kornea supaya kelainan refraksi yang dimiliki oleh pasien itu bisa hilang ya Pak ya, sesuai dengan harapan pasien kalau mau dilakukan tindakan operasi lasik. Nah Pak Trisno, karena melihat bahwa PT Triastri ini sudah 30 tahun berkecimpung di bidang kesehatan mata, tentu merasakan sendiri ya perkembangan dari teknologi mesin-mesin excimer laser yang dari awal sampai sekarang di Indonesia khususnya, karena kita tidak bicara kondisi di luar ya Pak ya. Ya. Tahun 2011 ini kami dapat akhirnya excimer yang paling canggih di dunia. Tahun 2011 itu ya. Surat-surat kami beresi dan akhirnya tahun 2012 kami bisa pasang di Indonesia di salah satu klinik di Jakarta. Ya, dan pada saat itu excimer di dunia hanya merek Schwinn Amaris ini yang paling canggih. Ya, ini menurut kami ya. Karena Pak, dari fiturnya, dari kecepatannya pada saat itu sampai sekarang ini 1,5 kali sampai 2 kali kecepatan dari excimer yang ada di pasaran, baik di dunia maupun di Indonesia. Ya, itu kecepatan tembak lasernya. Kemudian
eye trackingnya atau lacak matanya untuk mendeteksi gerakan bola mata itu juga paling banyak. Hampir semua gerakan bola mata itu bisa dideteksi. Ya, misalkan bola ke kanan kiri, ya, ke maju mundur, ya, berputar, gitu ya, kanan kiri, depan belakang, gitu ya, sampai naik turun, bahkan siklo, ya, itu semuanya ada di dalam alat ini. Sementara di alat-alat yang lain itu tidak sampai selengkap itu, paling hanya maju mundur, kanan kiri, atas bawah, yang disebut XYZ aja itu. Itu perkembangan mengenai examer. Jadi yang sekarang sudah terpasang tahun 2017 akhirnya kami masang juga di Jakarta dan Surabaya. Jadi mulai berkembang klinik-klinik mulai termasuk Siklasik juga. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan Swin Amaris ya, karena saat ini di Indonesia hanya yang Amaris examernya itu yang premium ya, dengan kondisi kecepatan yang lebih unggul daripada yang lain. Iya, waduh menarik sekali ya. Jadi kalau udah bicara tentang lasik, seperti yang disampaikan tadi di awal, selalu kita akan tidak lepas dari masalah dengan teknologi mesin lasernya sendiri. Karena memang mesin dari examer laser yang dipakai itulah yang berperan penuh dalam menghilangkan kelainan refraksi yang ada pada pasien. Nah, pemirsa masih ingin mendengarkan lebih lanjut kan dan menyaksikan lebih lanjut, kita cari tahu lagi fitur-fitur apa saja yang ada di mesin examer laser Swin Amaris beserta tindakan yang mau dilakukan dengan menggunakan mesin examer laser dari Swin Amaris ini apa saja. Kita nantikan setelah ini. Masih dengan Pak Trisno dari marketing PT Triastri Meditama. Topik kita masih membicarakan tentang seputar lasik dan khususnya kita membicarakan teknologi dari mesin examer laser Swin Amaris. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya Pak Trisno ya, yaitu fitur tapi mungkin sedikit diulang dan tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh mesin examer laser dari Swin Amaris. Silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. Sophie. Jadi kalau kita lihat fitur dari Swin Amaris ini sangat banyak sekali ya. Tadi saya sudah sebutkan kecepatan itu 1,5 kali sampai 2 kali dari alat-alat yang lain. Ini paling cepat di dunia ya. Yang berikutnya tadi sudah tentang deteksi mata ya, atau eye tracking itu juga paling banyak di antara merek-merek yang lain ya. Berikutnya ada fitur yang lain, yaitu ada program yang disebut SmartSoft yang akan menghasilkan hasil tindakan ablasi yang sangat smooth, sangat halus sekali, dan itu sudah banyak yang membuktikan dan menelitinya. Kemudian juga ada membuat kecepatannya tinggi juga, yaitu program AFLA ya, Automatic Fluence Level Adjustment ya. Di situ bagaimana alat itu menembak atau mengablasinya dari 80% kasar kemudian dilanjutkan dengan 20%
halus. Maka permukaan yang dihasilkan itu sangat smooth sekali. Benar-benar ya, nih mesin excimer laser dari Schwinn Amaris ini benar-benar luar biasa ya. Kalau saya boleh ambil tadi yang menarik buat saya tuh adalah yang 80% tadi ya. Iya. 80% laser cepat dulu ya berarti ya 80%. Terus yang 20%-nya smooth ya, halus ya. Jadi kayak kalau misalnya ini kayak mengamplas kali ya, amplas ya. Jadi benar-benar dibikin halus. Nah, justru dengan teknologi yang Smart Pulse-nya ini, itulah yang membuat salah satu kelebihan dari Schwinn Amaris ini ya. Schwinn Amaris ini kan sudah banyak ya dokter-dokter juga baik di luar maupun di Indonesia juga sudah ada juga yang menggunakan mesin-mesin ini. Nah, apakah ada suatu program yang kira-kira dari mesin ini nih kita bisa memprediksi gitu, memprediksi apakah bisa nggak ini seseorang ini bisa dilasik atau enggak, atau misalnya targetnya bisa habis atau tidak, karena kan pasti pemirsa kalau mau lasik kan pasti mikir ya, kira-kira nih saya bisa habis semua nggak nih minusnya, kan kayak gitu tuh. Nah, sebelum dilakukan operasi, nah dari awal tuh udah bisa diprediksi nggak dengan perhitungan-perhitungan dari mesin excimer laser ini? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, alat Amaris ini dilengkapi juga dengan perangkat diagnostik yang cukup canggih juga ya. Dari pemeriksaan topografi, sampel image ya kamera itu, kemudian sampai screening untuk keratokonus dan semuanya dalam satu alat itu. Dan setelah mendiagnosa itulah nanti dokter bisa akan menentukan ya tindakan apa yang cocok bagi pasien ini. Dan alat excimer ini dilengkapi dengan namanya Sirius ya alat diagnosanya itu, dan itu cukup canggih. Dan kalau tadi tindakan apa yang populer saat ini ya, itu salah satu memang ada Smart Surf itu dok. Ya, dan itu kalau dari deteksi dapat untuk yang Smart Surf itu paling mudah, paling gampang, paling simpel. Ada istilahnya tidak perlu pakai pisau, tidak pakai flap, kemudian tidak menyentuh, ya, kemudian tidak stres dan cepat sembuhnya. Jadi untuk dehidrasinya juga kurang ya, hampir nggak ada yang saya lihat-lihat semuanya. Dan kemudian ada efek wow, jadi pasien yang habis dikerjakan itu bisa langsung melihat sesuatu yang di luar perkiraan semula gitu. Ya, itu dari program yang ada di alat itu. Iya, wow, berarti ada wow efek ya. Oke, para pemirsa mau mendengarkan lebih lanjut? Jangan kemana-mana, kita dengarkan nanti tentang wow efek. Kembali di SILC Lasik TV bersama saya Dr. Sofia Pujastuti dan bersama Pak Trisno dari marketing PT Triastri Meditama. Nah, pemirsa, tadi kita terpotong dengan kata wow efek. Mungkin ada para pemirsa yang baru bergabung. Nah, Pak Trisno, sebelum saya menjelaskan wow efek, Pak Trisno bisa ngulang lagi nggak sedikit buat para pemirsa yang mungkin baru bergabung? Silakan Pak. Ya,
Swin Amaris ini dilengkapi fasilitas Smart Serve, yaitu suatu tindakan untuk yang populer sekarang, yaitu Smart Serve untuk transfer K, di mana tindakan ini hanya satu step, ya. Jadi pasien itu tidak disentuh, hanya difokuskan, kemudian dieksekusi. Disinilah sangat populer karena tidak ada flap, tidak pakai pisau, no flap, no blade, no stress, dan cepat, aman, ya. Dan ini buat dokter dan pasien itu sangat menyenangkan, ya. Kemudian hasil dari tindakan ini, pasien bisa langsung mendapatkan hasil yang cukup melegakan, memuaskan yang sudah tindakan, dan juga dokternya juga. Ini yang saya sebut itu, wow, kok begitu ya? Mungkin itu, Dok. Iya, berarti wow efeknya itu adalah setelah dilakukan tindakan operasi yang disebut Smart Serve, ya adalah suatu transfer RK dengan Smart Pulse teknologi dari mesin excimer laser Schwinn Amaris. Pasien langsung merasakan bisa melihat, dan itu disebut wow efeknya ya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi begitu selesai langsung pasien bisa lihat ya. Dan ini lasernya tidak ada yang tersentuh ke bola mata ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi waktunya juga singkat sekali. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa kecepatannya sangat cepat, bisa 1,5 sampai 2 kali dibandingkan mesin-mesin excimer laser yang lainnya. Oke, Pak Trisno, luar biasa banget ini mesinnya berarti. Pak, kalau misalnya ada pasien gitu ya, misalnya dia pingin tahu dulu nih kira-kira dia bisa dilasik atau enggak. Tadi Pak Trisno sudah sampaikan ada mesin yang namanya Sirius ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, mesin itu yang bisa untuk penentuan ya, apakah seseorang itu bisa dilasik atau tidak, dan apakah kelainan refraksi yang dimiliki si pasien ini bisa hilang semua atau tidak gitu ya Pak ya. Nah, ada nggak fitur-fitur lain selain yang tadi Pak Trisno sebutkan Sirius tadi, ada nggak fitur lain yang bisa untuk tujuannya adalah untuk keperluan pasien juga nih yang dari excimer laser Schwinn Amaris? Ya, betul, Dok. Jadi alat ini juga bisa dipasangkan dengan alat yang disebut crosslink, ya. Crosslinking itu jadi satu alat untuk penyinaran aja, karena memang pasien harus ditetesin riboflavin ya. Nah, hasil dari tindakan ini akan bisa menguntungkan buat pasien karena kestabilan korneanya jadi terjaga. Dan bahkan untuk ukuran-ukuran tertentu yang diprediksi mungkin tidak seperti yang diharapkan, dengan tindakan ini bisa seperti yang diharapkan akhirnya, ya, karena kestabilan korneanya itu bagus itu. Dan alat ini sudah ada, dan SIG juga sudah memilikinya juga. Jadi untuk populernya itu tindakan namanya lasik ekstra gitu ya. Dan ini ya syukur pada Tuhan juga fasilitas di SIG Lasik juga sudah menyediakan alat ini juga. Ini ada pengalaman juga, Dok. Jadi ada dokter yang melakukan tindakan ini juga. Jadi ketika pasien setelah didiagnosa, kalau dilakukan tindakan lasik, ini masih tidak seperti yang diharapkan. Misalkan masih tersisa -1 gitu ya. Tapi ketika diminta bersedia nggak untuk tindakan tambahan, yaitu dengan crosslinking itu. Nah, Pak Trisno, kita udah bicara tadi dari pertama adalah perkembangan dari pengalaman Pak Trisno yang sudah 30 tahun berkecimpung di bidang kesehatan mata, khususnya laser ya, mesin-mesin laser. Lalu kita sudah bicara tentang segala fitur-fitur yang ada di mesin excimer laser Schwinn Amaris ini, dan Pak Trisno sudah sampaikan bahwa mesin ini merupakan mesin yang berteknologi canggih di dunia ya Pak ya. Lalu juga kita sudah bicara juga bahwa mesin ini bisa untuk dilakukan tindakan apa-apa saja yang semua
keperluan tindakan itu tentu memang dokter yang menentukan, bukan Betul. dari mesin. Tetap Iya. harus ada dokternya di sini yang berperan ya, yang menentukan untuk tindakan yang terbaik buat pasien itu apa. Tapi memang mesin ini yang ikut merubah kelengkungan kornea supaya kelainan refraksi seseorang itu akan hilang. Nah, Pak Trisno, dari tadi kita bicara udah semua di urusan mesin. Sekarang adakah pernah bukan komplain ya, misalnya ada para usernya Pak Trisno kan tentunya adalah para dokter mata ya, dokter-dokter mata di Indonesia yang menggunakan mesin Schwinn Amaris ini. Ada nggak yang bilang sesuatu gitu, mungkin bisa disampaikan ya, pasti apakah ada kelebihan dan kekurangan seperti itulah kali Iya, ya iya, Pak Trisno iya. ya, silakan Pak. Ya, kalau yang tadi kan kita cerita tentang banyak kelebihannya ya, bahkan tidak dimiliki oleh produk-produk lain gitu ya. Memang ada juga keluhan dari dokter klinik ya, yang paling sering dan itu untuk kandidat klinik juga adalah harga. Waduh, Jadi kalau harga itu memang sampai saat ini untuk eksemer itu yang paling tinggi lah ya. Karena paling ya, mahal maksudnya ya Pak. kalau mahal relatif ya, tapi tinggi ya daripada Ya, yang lain benar. itu. Kalau dari Pak Trisno kan usernya dokter mata. Nah, dokter mata sendiri adalah bertanggung jawab pada pasien. Tentu kita akan selalu memberikan yang terbaik buat pasien, dan keselamatan pasien itu pasti kita utamakan. Sehingga butuh alat-alat penunjang tentunya adalah untuk supaya semua proses operasi lasik ini berjalan dengan lancar, baik, aman, dan sukses. Ya. Kembali di SILC Lasik TV bersama saya Dr. Sofia Pujastuti dan Pak Trisno Kambali dari marketing PT Triasri Meditama. Dari tadi ya Pak, kita sudah membicarakan tentang keseluruhan teknologi dari mesin Schwinn Amaris. Nah, sebagai penutup, apakah Pak Trisno bersedia menceritakan lagi sedikit tentang kesan dan pesan kepada pemirsa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. Sophie. Jadi kalau kita melihat tentang atau mendengar tentang alat yang digunakan di dalam lasik, Schwinn Amaris ini saat ini mungkin yang paling canggih ya. Karena dari segi kecepatannya itu 1,5 sampai 2 kali dari merek-merek yang ada di pasaran. Kemudian eye trackingnya juga sama, dan fasilitas yang lainnya juga cukup banyak, dan itu semuanya di dalam alat Schwinn Amaris ini. Dan si klasik sudah memilikinya, dan itu bisa menjadikan suatu sarana, karena ini kan lasik center ya, jadi alat yang utamanya di situ. Kemudian memang kecanggihan alat ini sering ditanyakan apakah mempengaruhi sebagai salah satu faktor untuk calon-calon pasien memilih tindakan. Ya, saya hanya membayangkan karena sampai saat ini pasien-pasien untuk lasik itu kebanyakan kaum muda yang usianya 18 sampai hampir 40, atau yang sekarang dengan presby itu bisa 40 lebih. Mereka adalah orang-orang yang melek teknologi. Jadi kalau mereka mempunyai kelainan refraksi, periksa ke dokter, kemudian memang harus suatu tindakan lasik, banyak kan tidak akan langsung dia oke, tetapi dia akan cari informasi mengenai klinik itu dan alat yang digunakannya. Ya, jadi kalau mereka bisa melihat dan mendapatkan informasi tentang alatnya,
ya, maka alat ini menjadi faktor utama bagi pilihan dari calon pasien tadi. Karena apa? Dia akan menanyakan ke kliniknya sarannya yang digunakan apa, alatnya apa. Jadi itu yang biasanya ya kalau kita melihat potensi calon pasiennya itu. Mengenai testimoni apakah alat ini bagaimana setelah digunakan, memang di Indonesia itu tidak ada ya, hampir saya belum lihat sih dokter-dokter yang membuat testimoni tentang alat yang digunakannya ya, karena mungkin karena peraturan atau etika ya kadang sungkan untuk menonjolkan sebuah alat ya yang digunakannya. Tetapi di luar negeri itu banyak dokter-dokter yang mengungkapkan tentang kecanggihan alat dan keuntungannya dia menggunakan alat ini, khususnya Swin Amaris ini. Ya mungkin kita bisa melihat di dalam YouTube ya, pemirsa bisa lihat di YouTube itu banyak sekali testimoni-testimoni itu. Tetapi testimoni untuk pasien yang sudah dilakukan tindakan lasik itu banyak. Dan saya melihat pasien-pasien dari SIK lasik itu juga banyak. Di YouTube juga sudah banyak sekali, puluhan mungkin ya. Itu dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih eksis dan masih banyak orang suka membaca, mendengarkan karena apa? Ya pingin tahu lihat pengalaman orang gitu ya. Dan pengalaman saya di sini dengan menggunakan mesin Swin Amaris ini ternyata bisa menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan kacamata dengan koreksi terbaik sebelum operasi. Bisa dibandingin ya Pak Trisno ya. Jadi itu nilainya kalau penelitian kami itu 60% lebih. Seseorang itu bisa menjadi melihatnya lebih jelas dibandingkan sebelum operasi dengan menggunakan kacamata dengan koreksi terbaiknya. Jadi bukan hanya sebagai pengganti. Iya. Gitu. Iya, terima kasih. Iya, dan tindakan lasik dengan menggunakan mesin ini benar-benar meningkatkan quality of vision dan otomatis akan meningkatkan quality of life. Oke, para pemirsa, selesai sudah pembicaraan kita tentang penggunaan mesin excimer laser dari Swin Amaris. Sebelumnya saya mau memberikan satu tips kepada para pemirsa, yaitu tentang penggunaan gadget. Di kami ada istilahnya 20-20-20. Jadi bila menggunakan gadget selama 20 menit, sebaiknya beristirahat selama 20 detik dengan melihat objek dengan jarak 20 feet atau 6 meter. Makanya disebut 20-20-20. Nah, itu tips dari SILC Lasik TV. Terima kasih Pak Trisno yang telah hadir pada acara SILC Lasik TV tentang teknologi mesin excimer laser dari Swin Amaris. Ya, terima kasih juga Dr. Sophie dengan SIK Lasik Center. Kami boleh berkesempatan untuk memperkenalkan Swin Amaris yang digunakan di SIK Lasik Center Jakarta ini. Ya, ya para pemirsa, pastikan sahabat Mata Terang Indonesia akan mengikuti kembali edukasi kesehatan mata di SILC Lasik TV. Sahabat Mata Terang Indonesia, support channel kami di bawah ini. Saya Dr. Sofia Pujastuti, spesialis mata konsultan dari SILC Lasik TV. Mohon undur diri, tetap sehat, tetap semangat.